awalnya sih kita gak rumit, tapi makin sini menjalankan semakin biasa Mbak Sipa. Untuk standar keamanan produk, untuk standar menjaga kualitas atau mutu dan menjaga standar kinerja kita. Oke. Tuh Pak tuh. IPC itu yaitu in process control. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Megatara Podcast episode 2. Kali ini kita berkesempatan untuk membahas mengenai proses CPAKB, definisi dari CPAKB, tujuan dari CPAKB serta manfaatnya. Nah, di sini saya Syifa sebagai host. Di sini saya juga nggak sendirian, saya ditemenin sama Bapak Rudi. Halo Pak Rudi. Halo Mbak Sipa. Nah, Pak Rudi ini sebagai perwakilan perusahaan kita yang telah menjalankan prosesi CPAKB. Kebetulan Pak Rudinya hari ini berkesempatan hadir ya Pak ya. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Bapak apa kabar nih? Alhamdulillah baik Mbak Sipa. Alhamdulillah Ya. baik. Karena kebetulan ini kita lagi bulan Ramadan ya. Iya. Pak Rudi puasa nggak nih? Alhamdulillah Mbak Sipa masih puasa. Masih puasa dari hari pertama? Iya. Wah, hari Masya pertama. Allah. Mudah-mudahan teman-teman di rumah juga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat puasanya untuk semuanya. Nah, aku mau tanya nih mengenai CPAKB ke Bapak Rudi. Menurut Bapak, definisi CPAKB itu sendiri tuh apa, Pak? Ya, itu adalah pedoman yang digunakan dalam alur produksi alat kesehatan. Terus manfaatnya itu ada nggak sih, Pak? Oh, ada Mbak Sipa, manfaatnya CPAKB? yaitu untuk standar keamanan produk, untuk standar menjaga kualitas atau mutu dan menjaga standar kinerja kita. Oke. Untuk langkah-langkah atau prosedur sebelum memulai bekerja itu termasuk ke dalam SOP dari CPAKB itu sendiri, Pak? Iya betul, jadi kita punya SOP yaitu sebelum memasuki ruangan pekerja yaitu memakai baju APD, memakai sepatu kerja, dan memakai masker apabila dibutuhkan. Contohnya, jadi sebelum kita melaksanakan pekerjaan yaitu membersihkan ruangan atau tempat kita bekerja dan mengecek alat dalam keadaan hidup atau mati. Maksudnya dalam kondisi steril tempat Iya kerja betul. kita lah. Dalam prosesi CPAKB itu sendiri kan ada langkah-langkahnya ya Pak? Iya betul. Untuk langkah-langkahnya itu sendiri apakah rumit atau cukup biasa aja menurut Bapak? Ya awalnya sih kita gak rumit, tapi makin sini menjalankan semakin biasa Mbak Sipa. Jadi awalnya Iya, terasa betul. agak berat ya karena mungkin Iya. memang ada peraturan Ada yang peraturannya, harus ada standar dijalankan. yang harus dijalankan. Nah untuk langkah-langkahnya itu apa aja Pak? Di sini ada langkah-langkahnya itu untuk perencanaan produksi, terus pengadaan bahan baku, pengaturan lokasi atau tempat produksi, dan proses produksi dan pengujian dan dokumentasi. Oke, untuk proses pengujian produk itu biasanya ada tim khususnya juga yang Iya, melakukan. betul, Mas Ipa. Itu biasanya melakukan siapa Pak? Kalau tim untuk pengajuan produksi itu yaitu tim divisi QC, yaitu dalam setiap produk kita ada IPC di dalam serial number record. CPAKB itu kan diatur dalam proses alur produksinya. Ya. Di situ para karyawan wajib membersihkan area kerjanya Iya masing-masing. betul. Jadi setiap karyawan kita sebelum melakukan pekerjaan ada pengecekan kesehatan para karyawan, terus pembersihan ruang produksi, pencegahan kontaminasi silang, sampai ke area pengemasan. Nah, dari sekian panjangnya prosesi yang telah dilalui gitu kan, dari yang awalnya nggak terbiasa dalam bekerja dengan SOP, belum terbiasa maksudnya, belum terbiasa hingga akhirnya dibuatlah sebuah regulasi bahwasanya setiap perusahaan alat kesehatan itu wajib mempunyai SOP mengenai alur produksi yang dibuatlah itu CPAKB. Nah, ada manfaatnya nggak Pak dari semua proses rangkaian? Jadi manfaat yang kita rasakan itu ada Mbak Sipa. Jadi untuk meningkatkan keamanan dan kualitas produk, untuk meningkatkan kepercayaan pasar, di mana jadi setiap produk yang dihasilkan dari kita itu cukup baik. Meningkatkan kepercayaan pasar bahwa kita memang memproduksi produk yang sebaik mungkin. Oke. Nah, dari pembahasan kita tadi, kita juga dapat menarik kesimpulan bahwasanya CPAKB itu tidak hanya memenuhi
standar regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kita juga sebagai produsen memiliki kepercayaan diri dalam memproduksi alat kesehatan yang baik, aman, terjamin, dan berkualitas. Dan juga dapat meningkatkan efisiensi dalam menciptakan produk alat kesehatan yang baik dan benar. Nah, itu dia tadi kita udah ngobrol-ngobrol cukup banyak mengenai CPAKB Iya. di sini ya Pak, di Iya, podcast betul, kita Pak. kali ini. Nggak apa-apa, Kebetulan saya Bapaknya makan. lagi puasa ya Pak ya. Alhamdulillah Alhamdulillah masih, masih Pak. puasa. Mudah-mudahan habis ini puasanya tetap lanjut terus sampai Amin, azan maghrib amin, berkumandang ya. ya Pak ya. Oke. Saya rasa cukup ya bahasan kita kali ini mengenai CPAKB. Terima kasih kepada Bapak Rudi. Sama-sama sih, Pak. Sampai jumpa di episode selanjutnya.